Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah anak kecil yang meninggal dunia juga akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur? Apakah mereka juga akan diuji tentang iman dan amal mereka? Dalam video kali ini, kita akan membahas pandangan para ulama mengenai hal ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Setelah meninggal dunia dan berada di alam kubur, seluruh umat manusia akan diuji atau ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mereka akan ditanya tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada malaikat Allah, yang merupakan ciptaannya. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin, tidak memerlukan makanan atau minuman, bahkan tidur. Salah satu malaikat yang wajib diimani oleh umat Islam adalah malaikat yang dikenal sebagai Munkar dan Nakir, yang bertugas untuk mengajukan pertanyaan di alam kubur. Setiap manusia yang meninggal, bahkan jika mereka meninggal karena tenggelam atau dimakan hewan buas, akan mengalami pertanyaan di alam kubur. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah anak kecil yang meninggal juga akan diajukan pertanyaan oleh malaikat. Dalam hal ini para ulama memiliki sudut pandang yang beragam. Salah satu pendapat, seperti yang dijelaskan oleh seorang imam dalam fatwanya, menyatakan bahwa anak kecil yang meninggal dunia tidak akan diajukan pertanyaan oleh malaikat. Begitu juga orang gila yang mana di dunia tidak dibebani tanggung jawab menjalankan ibadah atau hukum syara. Pendapat Imam Ibnu Hajar dalam fatwanya menjelaskan bahwa pertanyaan dari dua malaikat kepada siapapun orang yang meninggal walaupun masih janin atau yang tidak dikubur, misalnya orang yang terbakar, tenggelam, atau dimakan oleh binatang buas. Khalid Al-Abasi pernah bercerita tentang anaknya yang wafat. Ia kemudian bertanya pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Hurairah, tidaklah engkau mendengar dari Nabi sesuatu yang menenangkan jiwa kami atas kematian anak-anak kami?" Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, bayi-bayi kalian kelak menjadi jentik-jentik di surga." Hadis riwayat Muslim, Allah berfirman, "Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal, kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Anak adalah karunia besar Allah Ta'ala bagi orang tuanya. Anak merupakan amanah dan kebanggaan orang tua yang mengasuhnya. Ketika di dunia banyak yang bertanya, apabila bayi atau anak-anak kecil yang meninggal dunia, bagaimanakah arwah dan kedudukannya?" Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, pendakwa asal Malaysia yang juga lulusan Al-Azhar, menjelaskan bahwa Rasulullah menggambarkan mereka dalam dua kelompok. Pertama yaitu, bagi arwah anak-anak orang yang tidak beriman, mereka akan menjadi pelayan-pelayan di dalam surga dan hidup bebas di dalamnya tanpa mempedulikan ibu dan bapak mereka. Yang kedua, kelompok anak-anak orang yang saleh, termasuk yang keguguran, akan ditempatkan di dalam surga Allah di gunung yang indah. Di gunung itu terdapat pokok-pokok tuba dan anak-anak ini dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Sayyidah Sarah. Mereka senantiasa berada dalam kekenyangan dan tidak pernah berasa haus. Bahkan senantiasa berdoa kepada Allah agar dapat bergandengan tangan dengan kedua orang tuanya karena tidak berkesempatan melakukannya di dunia dahulu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, di surga terdapat pohon yaitu pohon tuba, yang semuanya dapat menikmati susunya, termasuklah bayi-bayi yang meninggal dunia yang masih menyusu, dan pengasuh mereka ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagi anak-anak kecil yang tidak lagi menyusu, akan ditempatkan di dalam perut burung-burung berwarna hijau dan berterbangan di dalam surga. Ustaz Ahmad Dusuki menerangkan, apabila tiba waktunya semua orang ditempatkan di dalam surga dan neraka, anak-anak kecil tadi belum masuk ke surga. Apabila diminta oleh malaikat untuk memasuki surga, mereka menjawab, "Kami tidak akan masuk selagi tidak bertemu dengan ibu dan bapak kami. Kami ingin masuk ke surga bersama mereka." Apabila malaikat memberitahu anak-anak itu bahwa orang tua mereka berada di neraka, mereka terus menangis, "Jika di dunia kami tidak sempat bersama ibu dan bapak kami, kenapa di akhirat juga kami tidak boleh bersama mereka? Izinkan kami memberi syafaat kepada ibu dan ayah kami, agar kami masuk ke dalam surga Allah." Mereka terus-terusan menangis sehingga turunlah rahmat Allah, dan kemudian memerintahkan malaikat supaya mengambil kedua orang tuanya kepada anak-anak ini yang sedang berada di dalam neraka, dengan syafaat yang diberikan olehnya.
Lalu dibawalah masuk kedua ibu bapaknya bersama-sama anak-anak mereka ke dalam surga. Mereka memegang tangan ibu dan bapak mereka penuh kegirangan menuju ke surga Allah. Bagi para orang tua yang diuji dengan kehilangan anak bayinya, tidak perlu larut dalam kesedihan. Allah memberi kabar gembira bahwa bayi dan anak mereka yang tak berdosa itu akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dengan izin Allah Ta'ala. Bagaimana nasib anak-anak kecil yang lahir dari orang tua yang musyrik atau non-muslim? Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah menjelaskan bahwa jika seorang anak belum mukalaf atau belum terkena beban syariat dan kedua orang tuanya kafir, maka hukumnya mengikuti status orang tuanya. Artinya, anak tersebut tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, sedangkan di akhirat kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Mereka yang terlahir dari kedua orang tua muslim, ini jelas merupakan salah satu bentuk kenikmatan dan keutamaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Akan tetapi, bukan berarti mereka yang terlahir dari rahim non-muslim secara otomatis dimaafkan dan diterima uzurnya. Apalagi telah sampai kepadanya dakwah ini dan telah tegak kepadanya hujah Islam. Faktanya, tidak ada satu hari pun berlalu kecuali ada seseorang di belahan dunia ini yang tidak dilahirkan dari orang tua muslim, namun pada akhirnya mendapatkan hidayah dan memeluk Islam. Dan di waktu yang sama, kita mendengar ada seseorang yang terlahir muslim, namun ia malah murtad dan memeluk agama orang-orang kafir. Oleh karena itu, perkara ini muaranya adalah firman Allah Ta'ala, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Sehingga ketika seseorang telah balik dan telah sampai kepadanya berita tentang agama Islam serta telah tegak hujah kepadanya, namun ia memilih tidak beriman, maka ia termasuk orang kafir yang akan diazab oleh Allah Ta'ala. Adapun para ulama berbeda pendapat tentang hukum mereka yang meninggal sebelum usia balik. Ada dua pendapat yang paling kuat. Pertama, mereka diuji di hari kiamat, sebagaimana yang akan didapatkan 4 orang yang disebutkan dalam hadis yang telah lalu. Bila mereka patuh, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Namun bila mereka tidak patuh, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara orang-orang tersebut yang memasuki neraka, maka neraka akan menjadi dingin dan tidak membahayakan. Namun siapa yang enggan masuk, maka akan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Hashim, Al-Baihaqi, dan disahihkan Al-Albani. Kedua, mereka semua di surga. Berdasarkan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi diajak seseorang melakukan perjalanan dan melihat beberapa hal gaib yang Allah Ta'ala tunjukkan. Beliau salah satunya melihat ada seseorang yang dikelilingi banyak anak kecil. Kemudian beliau bertanya tentang orang itu dan dijawab, orang tua di bawah pohon adalah Ibrahim. Sedangkan anak-anak kecil yang ada di sekitarnya adalah anak-anak umat manusia yang mati sebelum balik. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud anak-anak umat manusia mencakup anak-anak kaum muslimin dan anak-anak orang kafir yang mati sebelum balik. Mereka semua belum mendapatkan beban syariat. Wallahu alam bishawab.